Halo, perkenalkan nama saya Delia Purnasyarani, NIM 01060423100041, jurusan Accounting. Jadi, di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan suatu perusahaan yang sesuai dengan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, serta eh, menjelaskan mengenai simulasi penyusutan dalam 3 metode, yaitu metode garis lurus, metode unit aktivitas, dan metode saldo menurun. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai suatu laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan PSAK. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu PSAK dalam penyajian laporan keuangan. Jadi, dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum atau General Purpose Financial Statement agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, serta persyaratan minimum isi laporan keuangan. Entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Nah, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan sendiri yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Nah, di sini saya ada laporan keuangan dari PT AD Komputer Properti Tbk. Nah, laporan keuangan ini menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Laporan keuangan yang lengkap itu terdiri atas laporan keuangan atau neraca pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan berisi informasi ringkasan, kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, serta laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penjajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam keuangannya. Nah, dalam laporan keuangan perusahaan ini ada laporan posisi keuangan yang sesuai dengan isi PSAK mengenai laporan keuangan yang lengkap. Di sini ada laporan posisi keuangan yang terdiri atas aset, kemudian aset ini dibagi menjadi aset lancar yang terdiri atas kas, piutang usaha, tagihan bruto pemberi kerja, atau serta persediaan lancar. Kemudian juga ada aset tidak lancar, terdiri atas dana yang dibatasi penggunaannya tidak lancar, kemudian piutang tidak lancar, serta persediaan tidak lancar. Ada juga aset tak berwujud, serta aset tetap, kemudian ada properti investasi, kemudian aset tidak lancar non-keuangan lainnya. Nah, selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas. Jadi di sini liabilitas ada liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek sendiri itu terdiri atas utang usaha dan utang-utang lainnya, utang dividen, beban akrual jangka pendek, utang pajak, pendapatan diterima di muka jangka pendek. Nah, untuk liabilitas jangka panjang itu
yang jatuh tempo dalam 1 tahun, liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun, atas utang bank, kemudian atas sewa pembiayaan, serta atas utang obligasi. Kemudian ada juga utang jangka pendek, kemudian ada juga utang jangka panjang, yaitu liabilitas pajak tangguhan. Nah, terus selanjutnya ada ekuitas, yaitu ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk, yaitu saham biasa, tambahan modal yang disetor, ada saldo laba juga. Nah, setelah laporan posisi keuangan ada laporan laba rugi komprehensif. Di sini juga menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Pertama ada penjualan dan pendapatan dari usaha, kemudian akan dikurangi dengan beban pokok penjualan dan pendapatan sehingga mendapatkan laba bruto atau laba kotor, kemudian akan dikurangi dengan beban umum dan admin. Ada juga pendapatan keuangan, beban bunga dan keuangan, beban lainnya yang mendapatkan keuntungan atau kerugian lain sebanyak sekian. Nah, ada jumlah laba atau rugi sebelum pajak penghasilan, yaitu sebesar ini. Kemudian dikurangi dengan beban pajak, sehingga mendapatkan laba atau rugi yang sudah dituliskan di laporan ini. Setelah laporan laba rugi komprehensif, ada laporan perubahan ekuitas selama periode. Di sini dicantumkan laporan perubahan ekuitas pada tanggal 30 September 2023. Jadi posisi ekuitas yang pertama ada saldo awal periode sebelum penyajian kembali, kemudian ada posisi ekuitas awal periode, ada laba rugi, posisi ekuitas akhir periode. Di sini juga ada laporan perubahan ekuitas pada tanggal 30 September 2022. Setelah laporan ke perubahan ekuitas, ada laporan arus kas yang berisi mengenai pertama arus kas dari aktivitas operasi, kemudian arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi dalam arus kas dari aktivitas operasi sendiri, yaitu penerimaan kas dari aktivitas operasi, seperti penerimaan dari pelanggan atau penerimaan kas lain dari aktivitas operasi lainnya. Kemudian akan dikurangi dengan pembayaran kas dari aktivitas operasi seperti pembayaran pada pemasok atas barang atau jasa dan pembayaran gaji dan tunjangan. Nah, selain penerimaan kas dari pelanggan, ada juga yang diperoleh dari penerimaan bunga, pengembalian pajak, sehingga menghasilkan jumlah arus kas bersih yang diperoleh sebanyak sekian. Kemudian hasil arus kas dari aktivitas operasi akan dikurangi dengan aktivitas investasi seperti pembayaran untuk perolehan tanah, kemudian penerimaan atau pengeluaran kas lainnya dari aktivitas investasi, sehingga menghasilkan arus kas bersih sebanyak ini. Nah, untuk yang di samping adalah 30 September tapi tahun 2022. Sedangkan yang di kiri adalah tahun 2023. Selanjutnya, untuk arus kas aktivitas pendanaan, itu terdiri dari penerimaan pinjaman bank, pembayaran pinjaman bank, kemudian pembayaran utang obligasi, pembayaran utang pihak, relasi, kemudian pembayaran bunga dari aktivitas pendanaan, sehingga menghasilkan jumlah arus kas bersih yang diperoleh yaitu sekian. Untuk jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas setara dengan sekian. Nah, setelah laporan arus kas, juga
menjelaskan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi. Dalam hasil hal ini, di laporan keuangan perusahaan ini ada kebijakan akuntansi signifikan yang menjelaskan mengenai dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, prinsip-prinsip konsolidasi, kas dan setara kas, persediaan, properti investasi, aset tetap, pengakuan pendapatan dan beban, transaksi dengan pihak berelasi, pajak penghasilan, pinjaman, properti investasi, aset tak berwujud, beban dibayar di muka, ada pos-pos seperti ini, ada aset tetap, ada pengungkapan, kemudian ada catatan untuk tipe pendapatan, yaitu ada pendapatan dari jasa satu gitu. Kemudian ada catatan piutang usaha berdasarkan umum, catatan piutang usaha berdasarkan domestik atau internasional, kemudian ada catatan pergerakan penurunan nilai piutang usaha, ada catatan atas persediaan, ada catatan rincian utang usaha berdasarkan rincian pihak, seperti pihak ketiga, pihak berelasi, kemudian ada catatan beban pokok penjualan, dan terakhir ada catatan untuk bank jangka panjang. Nah, tadi adalah penjelasan dari suatu catatan keuangan perusahaan yang sesuai dengan PSAK, artinya ada bagian-bagian atau laporan-laporan yang wajib disertakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penyusutan. Nah, selanjutnya saya akan mensimulasikan contoh soal mengenai penyusutan dari suatu alat atau mesin. Jadi penyusutan ini ada 3 metode, yaitu yang pertama metode garis lurus, yang kedua metode unit activity, dan yang ketiga metode saldo menurun. Untuk metode garis lurus dan metode saldo menurun itu biasanya disimulasikan menjadi 2 cara. Yang pertama cara biasanya, dan yang kedua cara yang memakai partial year-nya. Nah, selanjutnya saya akan langsung mensimulasikan pada contoh soal. Ini adalah contoh soalnya. Jadi di tahun 2018, perusahaan membeli mesin dengan harga 2.500.000 dengan estimasi nilai residu sebesar 100.000. Estimasi umur manfaat operasi mesin tersebut yaitu 5 tahun atau 12.000 jam. Kemudian untuk contoh soalnya yaitu hitunglah penyusutan mesin tersebut tiap tahunnya. Pertama menggunakan metode garis lurus, yang kedua metode unit aktivitas secara berurutan yaitu 2000, 3000, 2000, 3000, 2000 tiap tahunnya. Kemudian yang ketiga ada metode saldo menurun, dan yang keempat ada metode garis lurus jika diasumsikan membeli mesin pada 1 Mei 2018. Nah, ini merupakan yang saya maksud tadi ketika metode garis lurus dan metode saldo menurun bisa disimulasikan menjadi 2 cara. Untuk yang diasumsikan, untuk soal yang ada diasumsikannya itu biasanya menggunakan partial year. Nah, untuk yang soal terakhir adalah metode saldo menurun jika diasumsikan membeli mesin pada 1 Mei 2018. Langsung kita ke contoh soal, tapi pertama-tama kita tulis diketahui terlebih dahulu. Berarti biaya peralatan sebesar 2.500.000. Kemudian nilai residu 100.000. Kemudian umur manfaat 5 tahun.
dan 12.000 jam. Langsung kita ke contoh soal yang menggunakan metode garis lurus. Nah, untuk kolom pertama berisi tahun, biaya yang dapat disusutkan, kemudian rate, kemudian biaya penyusutan, kemudian ada akumulasi penyusutan, dan terakhir nilai buku. Nah, untuk tahun, berarti kan kita pembelian pertama di tahun 2018, berarti ini tahun pertama 2019, tahun kedua 2020, tahun ketiga 2021, tahun keempat 2022, tahun kelima. Kemudian untuk biaya yang disusutkan di sini adalah biaya peralatannya dikurangi dengan nilai residu. Jadi 2.500.000 dikurangi dengan 100.000. Kemudian ini bisa kita drag ke bawah. Untuk rate di sini berarti sama dengan 100% dibagi dengan umur manfaatnya, yaitu 5 tahun. Berarti dibagi dengan 5. Ini juga bisa kita drag ke bawah langsung. Untuk biaya penyusutannya, itu berarti biaya yang dapat disusutkan dikali dengan rate-nya. Ini juga bisa di drag ke bawah. Nah, untuk akumulasi penyusutan, itu berarti jumlah biaya penyusutan yang sudah diakumulasi. Misalkan di tahun pertama 480.000. Berarti akumulasi penyusutannya itu masih 480.000. Kemudian di tahun kedua 480.000 juga, berarti di tahun pertama ditambah tahun kedua itu totalnya 960.000. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, untuk nilai buku ini berarti biaya peralatannya yaitu 2.500.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada tahun tersebut. Nah, untuk mempermudah ini bisa kita string supaya tidak berubah rumusnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa nilai residu atau nilai sisa yang di tahun terakhir itu juga tersisa 100.000. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu mengenai metode unit aktivitas. Untuk unit aktivitas, di kolom pertama ada tahun, kemudian unit aktivitas, kemudian biaya per unit, biaya penyusutannya, kemudian akumulasi penyusutan, dan terakhir nilai buku. Nah, di soal sudah dijelaskan bahwa di metode unit aktivitasnya per tahun itu secara urut, yaitu tahun pertama ada 2.000, tahun kedua 3.000,
tahun ke-3 2000, tahun ke-4 3000, dan tahun terakhir 2000. Ini bisa langsung kita masukkan ke sini ya, ke kolom di bawah unit activity. Untuk tahunnya jangan lupa diisi juga. Nah, untuk biaya per unitnya di sini bisa memakai rumus dengan biaya peralatan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur manfaat. Saya ulangi sekali lagi, ini untuk memperoleh biaya per unitnya bisa menggunakan cara yaitu mengurangi biaya peralatan dengan nilai sisa atau nilai residu, kemudian dibagi dengan umur manfaat yaitu 12.000 jam. Ini bisa kita drag ke bawah. Kemudian untuk penyusutannya bisa langsung dikali. Kita juga bisa langsung mengdrag rumus ke bawahnya. Untuk akumulasi penyusutan sama seperti tadi, yaitu akumulasi atau penjumlahan biaya penyusutan dalam tiap tahunnya. Kita bisa mendrag rumusnya juga langsung ke bawah. Dan untuk nilai bukunya, berarti kita ambil dari biaya peralatannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jangan lupa untuk biaya peralatan bisa kita string supaya rumusnya tidak berubah saat kita memakai rumus. Nah, dan hasil nilai buku yang terakhir akan tersisa 100.000 sama dengan nilai residu seperti di soal. Selanjutnya adalah metode saldo menurun. Untuk kolom pertama bisa diisi dengan tahun, kolom kedua bisa diisi dengan nilai buku awal, kolom ketiga bisa diisi dengan rate, kolom keempat biaya penyusutan, kelima akumulasi penyusutan, kemudian nilai buku yang terakhir. Nah, untuk tahunnya bisa kita isi lagi 2018 sampai dengan 2022, yaitu 5 tahun. Nah, untuk di sini nilai buku awalnya itu bukan biaya peralatan dikurangi nilai residu, tapi benar-benar biaya peralatan yaitu 2.500.000. Dan untuk rate-nya itu 100% dibagi dengan umur ekonomis atau umur manfaat, kemudian dikali 2. Jadi rate yang di garis lurus yaitu 20% dikali 2, jadi 40%. Nah, untuk biaya penyusutannya sama seperti tadi, yaitu rate dikali dengan nilai buku awal. Akumulasi penyusutannya juga.
Kemudian untuk nilai buku akhir berarti 2.500.000 atau nilai buku awal dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Jangan lupa untuk men-string nilai buku awalnya. Nah, perbedaan saldo menurun dengan metode garis lurus juga bisa dilihat dari nilai buku awal. Jadi kalau semisal di metode garis lurus itu sama semuanya, biaya yang dapat disusutkannya sama-sama 2.400.000, tapi untuk tapi untuk saldo menurun itu nilai buku awal di tahun berikutnya diambil dari nilai buku akhir sebelumnya. Misalkan di 2018 ada hasil nilai buku akhirnya 1.500.000, berarti nilai buku awal di tahun 2019 itu adalah 1.500.000. Untuk rate-nya masih tetap yaitu 40%. Dan untuk biaya penyusutannya juga sama dengan mengkalikan nilai buku awal dikali dengan rate. Untuk akumulasi penyusutannya bisa dijumlahkan antara tahun sebelumnya dengan tahun sekarangnya. Dan untuk nilai buku akhirnya sama, bisa kita drag rumus dari sebelumnya. Ini juga kita tinggal drag ke bawah. Nah, selain itu di saldo menurun sendiri itu ada perbedaan. Jadi kita bisa mengotak-atik di tahun terakhir. Untuk nilai buku akhir kita tulis secara manual yaitu 100.000. Kemudian diakumulasi penyusutannya itu adalah biaya peralatannya dikurangi dengan nilai residu. Nah, untuk biaya penyusutannya kita bisa memakai cara dengan akumulasi penyusutan di tahun 2022 dikurangi dengan akumulasi penyusutan di tahun 2021. Nah, untuk soal nomor 4 itu juga menggunakan metode garis lurus, tapi dengan partial year, karena diasumsikan. Nah, untuk garis lurus partial year-nya itu kolomnya sama seperti tadi, jadi pertama ada tahun, kemudian biaya yang dapat disusutkan, kemudian ada rate, ada partial year, kemudian biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, dan terakhir nilai buku. Untuk tahun kita bisa tulis sama seperti tadi, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan untuk partial year itu kita menambah 1 tahun karena nanti akan diperinci oleh partial year-nya. Untuk biaya yang disusutkan sama seperti tadi, yaitu 2.500.000 dikurangi dengan 100.000. Ini bisa kita tarik ke bawah rumusnya. Dan untuk rate-nya sama juga seperti tadi, 100% dibagi dengan 5.
untuk partial year di sini itu maksudnya dari soal diasumsikan. Jadi diasumsikan membeli mesin pada 1 Mei 2018. Berarti kita hitung jumlah bulan Mei ke Desember yaitu 8 bulan. Jadi partial year di sini tuh 8 bulan dibagi dengan 12. Artinya 8 bulan dalam 1 tahun. Nah, untuk di tahun berikutnya yaitu 1, 1, 1, 1, dan terakhir di tahun 2023 itu maksudnya adalah jumlah bulan yang dilebihkan. Artinya kalau semisal di 2018 sudah ada 8 bulan, berarti di tahun 2023 ada tambahan dari 12 dikurangi 8, berarti 4 bulan. 4/12. Nah, untuk partial year, kenapa kok tadi ditambah dengan 1 tahun lagi? Karena di partial year akan diperinci, semisal ini ada satunya 4 kali, berarti ada 4 tahun, dan untuk tahun 2018 itu dijumlahkan dengan tahun 2023, jadi 0,666667 ditambah dengan 0,33333, itu akan menghasilkan angka 1. Nah, untuk biaya penyusutannya, kita tinggal mengkalikan partial year dikali dengan rate, dikali dengan biaya penyusutan. Untuk akumulasi penyusutannya, bisa ditambahkan dengan tahun sebelumnya. Dan untuk nilai buku, bisa kita kurangi biaya peralatannya, dikurangi dengan akumulasi penyusutan, kemudian kita bisa drag ke bawah. Maka nilai residu atau nilai akhir dari buku menggunakan garis lurus partial year ini akan tetap sama, yaitu 100.000. Selanjutnya yaitu saldo menurun dengan partial year. Nah, untuk tahun pertama ada tahun, kemudian nilai buku awal, kemudian ada rate, ada partial year, ada biaya penyusutan, kemudian akumulasi penyusutan, dan nilai buku akhir. Sama seperti tadi, untuk tahun kita akan menambahkan 1 tahun lagi supaya bisa diperinci di kolom partial year. Nah, untuk nilai buku awal di sini sama seperti metode saldo menurun yang umum, yaitu 2.500.000 tanpa dikurangi dengan nilai residu. Nah, untuk rate di sini berarti kita kalikan 2 dari rate garis lurus partial year-nya. Berarti 100% dibagi dengan 5, atau umur ekonomis, atau umur manfaat, kemudian kita kali dengan 2. Hasilnya adalah 40%. Kemudian untuk partial year-nya sama seperti tadi, karena diasumsikan pembelian pada 1 Mei 2018, berarti terpakainya mesin atau pembelian mesin dalam 1 tahun itu selama 8 bulan. Berarti 8/12.
Untuk biaya penyusutan di sini sama seperti tadi dengan mengkalikan partial year dikali dengan rate, kemudian dikali dengan nilai buku awal. Dan untuk akumulasi penyusutan, tinggal menambahkan tahun-tahun sebelumnya atau menambahkan akumulasi penyusutan sebelumnya. Untuk nilai buku akhir berarti 2.500.000 atau biaya peralatannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jangan lupa untuk biaya peralatan kita string supaya rumusnya nanti ketika kita mengcopy tidak berubah. Nah, sama seperti tadi, jadi saldo menurun itu dinilai buku awal tahun berikutnya itu mengambil dari nilai buku akhir sebelumnya. Berarti di tahun 2019 ini kita ngambil nilai buku awal bukan 2.500.000, tetapi menggunakan nilai buku akhir di tahun 2018. Untuk rate-nya sama 40%, dan untuk partial year-nya itu adalah 1. Jadi partial year-nya sama seperti garis lurus partial year. Nah, untuk tahun terakhir, berarti mesin yang terpakai berarti hanya 4 bulan atau 4/12. Kita bisa langsung mendrag rumusnya. Nah, jangan lupa di saldo menurun, di metode saldo menurun itu di tahun terakhir menggunakan cara manual. Jadi untuk nilai buku akhir yang terakhir kita bisa isi sendiri yaitu 100.000. Akumulasi penyusutannya yaitu biaya peralatan dikurangi dengan nilai residu, dan biaya penyusutannya berarti dengan mengurangi akumulasi penyusutan di tahun 2023 dengan akumulasi penyusutan di tahun 2022. Baiklah, berarti untuk pertanyaan antara nomor 1 sampai 5 sudah saya jelaskan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.